Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan dan Rahayu. Saya Susilawati, SPSI MSI, Kepala Seksi Upah Minimum, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini, sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 4 tahun 2025 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan, akan menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan yang saya lakukan dengan judul Digitalisasi Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Peraturan perusahaan atau yang disingkat dengan PP adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Perjanjian kerja bersama atau yang disingkat dengan PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Guna menjamin kepastian hukum, perusahaan mengajukan pengesahan PP atau PKB pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan, di mana perusahaan yang pekerjanya berada pada lintas kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan, pengesahan PP dan pendaftaran PKB dilakukan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang melatar belakangi aksi perubahan ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memberikan layanan yang berkualitas, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menekankan keterpaduan data antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 tentang cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama, serta mendukung pencapaian Rencana Strategis Nasional yang tertuang pada Astra Cita Presiden Republik Indonesia pada poin pertama, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak ajasi manusia, di mana hak pekerja perlu dilindungi dan dipenuhi. Pengesahan PP dan pendaftaran PKB merupakan salah satu pelayanan publik yang ada pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Namun, pelayanan tersebut masih dilakukan secara manual dan lambat dalam penyelesaiannya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi akar permasalahan yang mengakibatkan lambatnya pelayanan. Di antaranya, pelayanan masih secara manual sehingga pengguna layanan harus datang ke dinas secara tatap muka. Persyaratan yang tidak lengkap pada saat pengajuan berkas, serta kurangnya pemahaman ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang mengakibatkan adanya koreksi rancangan peraturan perusahaan yang harus diperbaiki. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka dilakukanlah aksi perubahan. Tujuan aksi perubahan. Adapun tujuan aksi perubahan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan jangka pendek, tersusunnya standar operasional prosedur pelayanan online, serta meningkatnya pemahaman pengguna layanan dalam pembuatan dan pengajuan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara online. Kedua, tujuan jangka menengah, terwujudnya pelayanan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara online di tingkat provinsi, dalam hal ini pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga, tujuan jangka panjang, terbangunnya layanan pengesahan PP dan pendaftaran PKB secara online yang terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Manfaat aksi perubahan. Kegiatan ini memberikan manfaat langsung bagi perusahaan sebagai pengguna layanan, yaitu percepatan proses hingga 20% dan peningkatan kepuasan penggunaan layanan meningkat 30%. Jangkauan layanan yang luas
berdampak pada peningkatan kepatuhan perusahaan dalam membuat peraturan perusahaan sebanyak 20%. Menghemat biaya cetak dokumen dan biaya perjalanan baik dalam maupun luar kota dari perusahaan menuju ke kantor layanan. Sedangkan manfaat bagi dinas sebagai pemberi layanan sebagai berikut: efisiensi kerja aparatur dan memperkuat budaya pelayanan berbasis teknologi hingga 30%, menghemat biaya cetak dan penyimpanan fisik dokumen secara digital. Resiliensi layanan, di mana layanan dapat tetap berjalan saat kondisi darurat. Tahapan implementasi aksi perubahan. Tahap pertama, konsultasi dengan mentor. Konsultasi dengan mentor adalah langkah awal dalam pelaksanaan aksi perubahan, dimulai dengan menyampaikan laporan kepada kepala dinas, sekretaris, dan melakukan konsultasi dengan mentor. Pada pertemuan ini disampaikan rencana aksi, permohonan arahan, serta dukungan resmi untuk kelancaran program yang akan dilaksanakan. Tahap kedua, membentuk tim efektif. Proses dimulai dengan merancang struktur tim efektif, di mana setiap anggota dipilih berdasarkan keahlian dan kemampuan yang dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan aksi perubahan. Hasil dari penyusunan tim efektif dituangkan pada surat keputusan kepala dinas. Tahap ketiga, melaksanakan rapat tim efektif. Rapat tim efektif untuk memastikan seluruh anggota tim memiliki pemahaman mengenai tujuan, tahapan, serta target dari aksi perubahan. Melalui rapat ini pula dilakukan penyelarasan tugas antar anggota tim, termasuk penegasan peran dalam setiap tahapan kegiatan. Hasil rapat dituangkan pada notulen rapat sebagai dasar tindak lanjut. Tahap keempat, melaksanakan koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Koordinasi awal memberitahukan maksud dan tujuan serta meminta dukungan aksi perubahan yang sedang dilakukan. Selanjutnya, menyampaikan surat permohonan akun layanan PP dan PKB dengan secara elektrik atau yang disingkat EPP dan EPKB. Dengan melampirkan SK petugas EPP dan EPKB. Kemudian, akun akan terintegrasi secara terpadu pada aplikasi Siap Kerja Kementerian Ketenagakerjaan. Dan aksi perubahan ini mendapatkan dukungan penuh Kementerian Ketenagakerjaan. Tahap kelima, menyusun SOP berbasis digital. Standar operasional prosedur meliputi seluruh proses pelayanan, dimulai pengajuan berkas, verifikasi, koreksi, penyetujuan, hingga penerbitan surat keputusan. Tahap keenam, menyusun media informasi. Pada tahap ini, tim efektif menyusun daftar persyaratan dan form pengajuan, membuat link barcode informasi, dan mendesain banner agar informasi layanan pengesahan PP dan PKB dapat diakses pada media yang telah disediakan. Kemudian, melakukan penyebaran informasi melalui sosial media. Tahap ketujuh, edukasi SDM. Petugas melakukan perjalanan dinas ke Kementerian Ketenagakerjaan guna mendapatkan edukasi langsung untuk menjalankan layanan EPP dan EPKB pada aplikasi. Selanjutnya, dilakukan uji coba kepada sesama petugas di daerah. Tahap ke-8, sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan melalui media Zoom Meeting kepada perusahaan lintas kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan. Antusias yang tinggi dari perusahaan ditandai dengan bergabungnya sebanyak 100 peserta dari yang ditargetkan hanya 50 peserta. Pada tahap ini, tim merancang surat permohonan narasumber pusat dan menghimpun bahan materi, membuat link ID Zoom Meeting, membuat surat undangan Zoom Meeting, membuat desain background sosialisasi, membuat link daftar hadir, dan membuat sertifikat elektronik peserta. Tahap akhir adalah melaksanakan rapat evaluasi. Tahap ini membahas progres kegiatan yang telah dicapai dan kendala yang dihadapi, serta membahas keberlanjutan aksi perubahan, jangka menengah dan jangka panjang. Hasil rapat dituangkan pada notulen rapat. Keberlanjutan aksi perubahan ini diperkuat dengan komitmen tindak lanjut aksi perubahan dari kepala dinas dan dari mentor. Demikian rangkaian kegiatan milestone jangka pendek yang telah dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edward Chandra, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Saya Datuk Kuswandari, Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya Haji Indra Bangsawan SAMM, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan.
Saya Dr. Rangga Selamat Riyadi MSI selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel. Saya Ike Damayanti selaku Koordinator Bidang Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama pada Direktorat Hubungan Kerja dan Pengupahan Ditjen PHI dan Jamsos Kementerian Ketenagakerjaan. Saya Eke Zakia, Kepala Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jamsos Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Mendukung penuh terhadap aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudari Susilawati SPSI MSI Dengan judul Digitalisasi Pelayanan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Aksi perubahan ini sebagai bentuk nyata dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, memberikan kemudahan kepada pengguna layanan lebih cepat, transparan, dan akuntabel, serta diharapkan mampu memperkuat tata kelola administrasi Serta kemudahan akses bagi perusahaan. Semoga melalui aksi perubahan ini menjadi role model bagi kabupaten kota se-Provinsi Sumatera Selatan semula secara manual menjadi digital atau digitalisasi. Sukses untuk Ibu Susilawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, tim efektif, siap melaksanakan pelayanan secara online. Siap! Layanan pengesahan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama secara online pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan akan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2026. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah mendukung, membimbing, mengarahkan sekaligus membantu aksi perubahan digitalisasi pelayanan pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama. Dengan layanan online ini, pengguna dapat menikmati pemangkasan waktu pelayanan yang bersifat paperless, serta menghindarkan tatap muka dengan petugas layanan dan terjaga kerahasiaannya. Bersama kita manfaatkan inovasi digital untuk iklim usaha keadilan di era industri 4.0. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.